Pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hai pemirsa setia TV Belu di mana saja Anda berada, senang sekali saya Ici Angela dapat menjumpai Anda dalam program acara Gong Tani. Gong Tani kita kali ini berada di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk, Mesak. Seperti biasa pemirsa, Gong Tani ini akan mengulas bagaimana proses penanaman melon yang ada di Desa Fatuketi ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah ikuti kami dalam program Gong Tani TV Belu. Desa Fatuketi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kakuluk Mesak yang memiliki pertanian dengan luas lahan 1 hektar are meter persegi dari luas wilayah 9 hektar are meter persegi, di mana tanaman hortikultura dapat dikatakan cukup baik. Hal itu terlihat masih banyaknya lahan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Potensi di Desa Fatuketi ini adalah daerah pertanian, yaitu potensinya persawahan. Oleh karena itu, persawahan itu kurang lebih yang setiap tahun dikelola itu ada 250 hektar lebih. Ya, tidak termasuk lahan kering. Sekitar sudah termasuk lahan kering itu dia mencapai 500 hektar lebih. 5 hektar lebih. Dan untuk para kelompok yang ada ini di berbagai dusun yang ada ini, ada kelompok yang sudah mendapat dana dari dana desa seperti hand traktor, mesin rontok padi, mesin pompa air, pengadaan bibit padi, dan juga hal-hal lain yang menyangkut tentang pertanian yang selama ini kita bantu melalui dana desa. Tanaman padi tanaman hortikultural seperti tahun ini sudah ada dalam dana desa, dalam APBDes, seperti lombok itu sudah ada, bawang, tuk-tuk, dan itu kita tinggal saja, mereka sudah kerja duluan, tinggal saja uang ini kita cair, dalam waktu kita cair kita akan panggil ke kelompoknya untuk langsung mereka menerima bantuan tersebut di kantor desa. Harapan kami kita selalu saling koordinasi, terutama hal teknis, mulai dari kami pemerintahan desa, BPP, Badan Pengelolaan Pertanian, Kecamatan, dan Kabupaten. Kita selalu koordinasi sehingga kita bisa berhasil dalam suatu kelompok yang begitu bagus. Seperti ada kelompok dalam itu, salah satu kelompok yang menerima bantuan melon. Itu programnya baru. Itu harus pendampingan terus-menerus. Itu harus kerjasama yang baik. Mulai pemerintahan desa, penyuluh pertanian, kecamatan, kabupaten, sehingga kita ini bersatu betul-betul sehingga suatu pekerjaan itu bisa berjalan dengan baik. Kelompok tani terus dibentuk pada tahun 2014 dengan jumlah anggota sebanyak 23 orang yang secara bertahap terus berkreativitas mencari solusi dalam kegiatan usaha tani sesuai tuntutan kebutuhan pasar. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen di bidang hortikultura pada tahun 2016 hingga 2017, PPSE Keuskupan Atambua melalui Badan Penelitian dan Pengembangan memberikan bantuan berupa bibit melon kepada kelompok tani. Bantuan ini dimaksudkan selain untuk usaha tani tanaman melon, juga untuk memotivasi para petani agar terus memproduksi aneka produk pangan yang berkualitas dan berdaya saing. Tanaman melon dapat berkembang baik dengan cukup mendapat sinar matahari dalam keadaan teduh bernaungan. Suhu idealnya adalah 22 hingga 23 derajat Celcius. Jenis tanah yang paling baik untuk tanaman melon adalah tanah yang subur, gembur, dan banyak bahan organik. Upaya pengembangan dan penanaman melon diawali dengan persiapan lahan. Langkah persiapan lahan terdiri dari pembedengan, kemudian penggalian lubang untuk pemindahan bibit. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan yang baik bagi bibit yang akan disemaikan. Langkah pembibitan diawali dengan pemilihan bibit yang sehat dan berkualitas, dengan daun yang kelihatan hijau dan mengembang, serta bebas hama dan penyakit.
Selanjutnya, bibit yang telah tersedia terlebih dahulu disemaikan di tempat yang disediakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan bibit persemaian adalah penyiraman dan pemupukan sehingga dapat meningkatkan produksi sekaligus meningkatkan keuntungan petani. Untuk mendapatkan buah yang banyak, menanam melon di kebun memang lebih baik. Penanaman tidak hanya dilakukan dengan 1 atau 2 buah pohon, tetapi dalam jumlah yang banyak. Tanaman melon di kebun dapat tumbuh besar dengan tajuk yang lebar. Mengingat hal ini, maka penanaman melon harus dilakukan dengan jarak yang tidak terlalu rapat antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Jarak tanam untuk tanaman melon adalah 1 meter kali 1 meter. Dengan jarak tanam seperti ini, antara tanaman melon satu dengan yang lain tidak bersentuhan, sehingga tidak mengakibatkan terganggunya pertumbuhan. Biasanya pemasangan penopangan pada tanaman melon merupakan langkah yang perlu dilakukan dalam perawatan tanaman. Penopang ini dibuat dari ranting-ranting bambu atau kayu. Penopang ini dapat berupa ranting-ranting bambu atau kayu. Panjang penopang hendaknya disesuaikan dengan kondisi tanaman melon. Hal ini berfungsi selain menahan beban buah yang lebat pada tanaman melon agar tidak mudah tumbang, juga untuk mempermudah tanaman melon merambat. Setelah 2 bulan sampai 3 bulan tanam, perlu dilakukan penyiangan tanaman melon untuk membersihkan rumput dan gulma yang mengganggu. Jika tanaman sudah tumbuh besar, gangguan tersebut tidak berarti. Tetapi jika tanaman masih kecil, akan sangat berarti karena akan mengganggu pertumbuhan tanaman melon. Usia panen tanaman melon berkisar antara 3 sampai 4 bulan setelah tanam. Jika dilihat perkembangan selama ini, ternyata tidak sedikit jenis hama dan penyakit yang selalu menjadi kendala keberhasilan usaha tani melon di Desa Fatuketi. Hama dan penyakit tersebut bisa mengakibatkan kerugian yang besar bagi petani melon, sehingga penanganan hama dan penyakit tanaman di Desa Fatuketi masih mengandalkan bahan-bahan kimia sintetik. Meskipun demikian, mereka sudah mengaplikasikan pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Hal ini terjadi karena masyarakat telah memiliki pengetahuan dan kesadaran terhadap pengendalian hama dan penyakit yang baik dan ramah lingkungan. Baik pemirsa, saat ini saya sudah berada di lokasi penanaman melon. Saya akan sedikit berbincang-bincang dengan Bapak Pamong Tani. Halo Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Arka. Baik Bapak, saya ingin bertanya, bagaimana proses penanaman melon ini? Bapak bisa sedikit menjelaskan? Bisa. Proses penanaman melon ini pertama-tama kita semaikan dulu. Setelah itu, kalau cara-cara ini untuk lubang, dia pun ukuran lubang 10 kali 20. Dia pun dalam 10, dia pun lebar 20. Jadi di situ setelah kita ini sudah galing, sudah siap semua, baru kita tanam. Setelah tanam, baru kita siram. Setelah 2 minggu baru kita kasih pemupukan, seperti itu. Setelah itu baru kita siap dia punya kayu untuk tanam, untuk kesnaik. Sehingga dia berbunga di atas, ya seperti ini. Kira-kira melon-melon ini dipasarkan kemana Bapak? Pada tahun lalu 2016, waktu itu kami panen raya, tetapi di situ dilelang, dilelang oleh bapak-bapak dari ini Dinas Pertanian, ini Polsek. Apakah ada yang datang langsung membeli di tempat ini? Ya, seperti itu. Di situ dari kelompok tani itu dia jual 1 per buah, ya 1 buah 25.000 waktu itu. Jadi setelah itu hasilnya ya itu untuk kelompok mereka, seperti itu.
Apakah ada kelompok lain yang menanam melon? Di sini kelompok lain tidak ada, tetapi di situ saya sebagai pamuntani meliputi ada beberapa kelompok di Desa Fatuketi, tetapi cuma karena hanya terdapat di dalam Desa Fatuketi hanya yang menanam melon ini adalah kelompok terus. Jadi seperti itu, Ibu. Jadi yang lain, contohnya seperti yang lain, kelompok-kelompok yang lain, ada kelompok yang menanam kelompok, ada kelompok yang menanam bawang merah tuk-tuk, ada kelompok yang menanam ini ubi ungu, ada kelompok yang menanam sayur mayur, seperti itu. Jadi cuman hanya kalau melon berarti hanya terdapat di kelompok terus sendiri yang tanam. Seperti itu. Kalau yang lain-lain itu sayur mayur. Seperti tadi yang saya ceritakan kepada Ibu. Ya, baik Bapak. Yo. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Pemirsa, itulah tadi sedikit bincang-bincang dengan Bapak Pamong Tani dari Desa Fatuketi. Selain tanaman melon, penduduk Desa Fatuketi juga membudidaya tanaman bawang tuk-tuk dengan pola tanam monokultur. Sampai hari ini, bawang tuk-tuk masih termasuk komoditas primadona hortikultura. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, permintaan sangat tinggi karena pasokan yang terbatas. Jadi tak heran kalau kenaikan harga bawang sering menjadi rumor hangat di kalangan masyarakat. Bawang termasuk salah satu komoditi tanaman sayuran unggulan. Komoditi tersebut banyak diusahakan di lahan kering baik dataran tinggi maupun dataran rendah. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan produksi bawang yang lebih kompetitif, diperlukan upaya peningkatan produksi yang mengacu pada peningkatan efisiensi, baik ekonomi, mutu maupun produktivitas melalui penerapan teknologi, mulai dari penentuan lokasi, penanganan benih, penanaman, pemeliharaan, hingga penanganan panen yang tepat. Hasil panennya 1 hektar bisa dapat paling rendah 5-6 ton. Tahun lalu kami jual 1 kilo 15.000. Itu dipasarkan ada yang ke Ambon, Kota Tambua, Keva, Kupang, Timor Leste. Dari hasil penjualan bawang tuk-tuk dipergunakan untuk anak sekolah dan untuk biaya keluarga. Seperti halnya melon dan bawang tuk-tuk, tanaman lombok di Desa Fatuketi merupakan komoditas pertanian yang dibutuhkan oleh hampir seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak mengherankan bila volume peredarannya di pasaran sangat besar. Melihat peluang usaha lombok yang cukup menguntungkan, menarik minat para petani di Desa Fatuketi untuk membudidayakan tanaman ini. Jenis lombok yang banyak dibudidayakan di Desa Fatuketi antara lain lombok besar dan cabai rawit. Hasil pertanian khususnya melon, lombok, dan bawang tuk-tuk di Desa Fatuketi pada umumnya dikonsumsi sendiri dan sebagiannya dijual untuk memenuhi kebutuhan mereka. Namun pemasarannya masih terbatas pada wilayah Desa Fatuketi dan Kota Atambua. Orang yang gagal selalu mencari jalan untuk menghindari kesulitan, sementara orang yang sukses selalu menerjang kesulitan untuk menggapai kesuksesan. Pemirsa, itulah tadi program Gong Tani TV Belu. Semoga tayangan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya saya Ici Angela bersama seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan salam TV Belu.